Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ala يوم الدين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله يوم الدين. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman. Saya dari kajian Islam Al-Barokah, Dusun Kedung Lukun, Kedung Preng, Balongbang, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Pagi ini hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 jam 04.41 akan berbagi melanjutkan kajian ilmu nahwu atau Arabic Syntax atau ilmu tata kalimat Arab. Masih tetap kitabnya bernama Syarah Mukhtasar Jiddan. Penjelasan yang sangat singkat ala Matnil Ajurumiyah sebagai penjelasan terhadap kitab teks asli Al-Ajurumiyah. Teks aslinya disusun oleh Syekh As-Sunhadi, sedang komentarnya atau syarahnya disusun oleh Syekh Sayyid Ahmad Yani Dahlan rahimahumullahu azza wa jalla. Sekarang masih melanjutkan tema tanda-tanda i'rab bagian ketujuh. Jadi sekarang berada pada pengenalan tanda-tanda i'rab nasab, yaitu ada 5. Ya, saya ulangi sedikit. Ada 5: fathah, alif, kasroh, ya, dan melempar. Fathah berada pada 3 tempat menjadi tanda i'rab nasab, yaitu pada isim mufrad, ya, kata benda bentuk tunggal, wajam taksiri dalam
Jamak taksir, isim jamak taksir kata benda ya. Yaitu kata benda yang bentuk jamak yang berubah dari bentuk tunggalnya atau isim mufradnya. Dan yang ketiga, fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab dan tidak bertemu dengan sesuatu di huruf atau bagian akhirnya kalimat tersebut. Kemudian alif sudah dibahas, yaitu alif menjadi setelah fathah, alif merupakan tanda i'rab nasab yang kedua. Alif mewakili fathah. Alif menjadi tanda i'rab nasab ada di dalam 5 kata benda yang dalam ilmu nahwu disebut dengan al-asma al-khamsah. Jadi pada edisi atau pada bagian ke-6 ya merupakan revisi karena yang ke-6 terputus-putus suara. Saya ulang dan sudah sampai bakasan wa ammal alif. Jadi sudah sampai alif, kurang 3 tanda i'rab nasab, yang 2 sudah dibakas, tinggal kasro, ya, dan melempar nun. Ini mudah-mudahan nanti bisa selesai. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Wa ammal kasrotu, adapun kasro adalah fatakunu, maka ada apa kasro adalah alamatan, sebagai tanda. Tanda lin nasbi bagi i'rab nasab. Nah, ini hanya satu kasro itu. Hanya khusus pada jamak muannas salim. Fi jam'il muannas salimi, yaitu terdapat pada jamak muannas salim. Nahwu khalaqallahu samawati. Misalnya seperti lafaz khalaqallahu samawati. As-samawati itu. Nah, itu ada pada surat apa itu? Khalaqa, telah menciptakan. Siapa? Allah, Gusti Allah. Menciptakan as-samawati, terhadap. Nah, ini di dalam kamus untuk mencari ayat, kitabnya bernama Fathur Rahman. Ini diterangkan bahwa ayat khalaqallahu samawati ini ada 2 dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat dalam surat
Surat Al-Ankabut ayat 44 dan surat Al-Jasiyah ayat 22. Jadi Khalaqa telah menciptakan siapa Allah Azza wa Jal as-samawati terhadap langit yang berlapis-lapis 7. Wa i'rabu adapun i'rabnya lafaz ya, uraian jabatan kata dalam contoh khalaqallahu samawati ya. Khalaqa adapun iku khalaqa ta lafaz khalaqa iku fi'lun madin fi'il madi. Jadi khalaqa itu kata kerja bentuk lampau atau past tense verb. Walabdul jalalati adapun lafaz jalalah lafaz keagungan maksudnya yaitu sebutannya lafaz Allah, lafaz jalalah itu adalah fa'ilun menjadi pelaku. Fa'il sifatnya marfu'un yang dirafakan bidomati memakai tanda asli. Dalam i'rab rafa tanda aslinya adalah dhamma. Ad-dhairati yang tampak, jadi tandanya tanda secara lafal. Wasamawati adapun lafaz as-samawati adalah maf'ulun bih, menjadi objek dalam bahasa Indonesia ya. Objek bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia yang dikenai pekerjaan yaitu objek atau pelengkap penderita. Lafaz as-samawati tersebut adalah jadi maf'ul bih, sifatnya mansubun yang dibaca nasab atau dinasabkan bil kasrati dengan memakai tanda kasrah. Jadi nasabnya malah tandanya dengan kasrah. Biasanya kasrah ini dipakai tanda asli j atau khofat. Jadi di sini kasrah ini tidak asli. Tandanya i'rab nasab tapi niyabatan. Karena menggantikan atau penggantian anil fathah. Jadi sebagai ganti dari fathah, yang fathah itu merupakan tanda yang asli di dalam i'rab nasab. Kenapa? Li'anau karena sesungguhnya lafaz as-samawati adalah jam'u mu'annatsin salimun. Jamak mu'annas itu gendernya betina, salimun yang tidak berubah dari bentuk aslinya. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk aslinya, maksudnya bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya ya samaun, langit. Jamaknya samawatu. Jadi tidak berubah. Sekarang meneruskan pada tanda i'rab nasab yang keempat. Wa amal ya adapun ya fatakunu maka adalah ya adalah alamatan sebagai tanda signal linnas bagi i'rab nasab fit tasniati di dalam isim tasniah. Jadi kata benda yang menunjukkan arti dua. Wal jam'i dan kata benda yang menunjukkan arti himpunan tiga atau ke atas atau lebih. Kalau Zaid itu orang tiga, Zaidnya tiga atau buku tiga ya. Ya, kalau jamak di sini biasanya jamak wal jam'i ini jamak mudzakkar salim namanya. Jadi biasanya jamaknya untuk yang itu, yang apa? Yang bergender, berjenis kelamin laki-laki atau pria. Jamak mudzakkar.
Jadi jama itu kumpulan, himpunan. Mudzakkar artinya yang dianggap gender laki-laki, dan salim tidak berubah dari bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Zaitun, seorang Zaid namanya isim mufrad, kata benda tunggal. Kalau az-zaitani atau az-zaitaini isim tasniyah atau isim musanna, kata benda yang menunjukkan arti dua. Zaid dua. Kalau Zaid banyak namanya jamak, 3 ke atas. 3 atau ke atas, az-zaiduna atau zaiduna. Nah itu yang dimaksud jamak mudzakkar salim. Jadi lafaz pertama zaidun, ya dal. Ketika dijamak dibentuk tasniyah, ya dibentuk tasniyah kan, jadikan isim tasniyah, tidak berubah juga. Tambah alif saya ambek dengan nun. Az-zaitani atau kalau nasab jar az-zaitaini. Bentuk jamaknya az-zaiduna. Jadi lafaz zaidun tetap bentuk jamaknya tidak berubah, hanya ditambah wawu, nun, atau kalau nasab jar tambah ya nun. Az-zaidina, itu saya melihat az-zaidina terhadap beberapa zaid, 3 atau lebih. Ja'a datang siapa az-zaiduna, beberapa zaid, 3 atau lebih. Kalau rafa ya ditandai nanti jam mudzakkar salim dengan wawu. Nah, kalau di sini tandai ya karena nasab. Contohnya ini nasab. Nahu ra'aitu zaitaini wa zaitina. Ya, ini halaman 7 baris terakhir ya, paling bawah. Ra'aitu saya telah melihat az-zaitaini terhadap 2 zaid. Wa zaitina dan beberapa zaid, 3 atau lebih. Nah, yang az-zaitaini itu contohnya isim tasniyah, sedang az-zaitina contohnya jamak mudzakkar salim. Fal awal, adapun lafaz yang awal az-zaitaini itu adalah mansubun, lafaz yang dinasabkan bilyai dengan tanda huruf ya. Nah, cirinya isim tasniyah al-maftuhu yang diharokati fathah apa huruf qabla yang terdapat sebelum ya. Dal itu ya belum ya. Jadi isim tasniyah iya-nya mati pakai tanda ini, dan cirinya sebelum ya itu diharokati fathah dan sesudahnya al-maksyuru yang diharokati kasroh apa ma huruf bata yang sesudah ya. Ini cirinya isim tasniyah. Jadi az-zaidai berarti sebelum ya diharokati fathah. Ni az-zaidaini sesudah ya diharokati kasroh. Ini cirinya isim tasniyah. Kebalikannya jamak mudzakkar salim. Kenapa diberi tanda dengan huruf ya? Niabatan, sebagai ganti anil fathati dari tanda asli huruf nasab yaitu harokat fathah. Wasani, adapun yang kedua yaitu lafaz az-zaidina adalah mansubun, lafal yang dinasabkan bilyai, juga dengan memakai tanda nasabnya memakai huruf ya. Nah, cuma cirinya beda ya. Al-maksyuru ya, mansubun bila al-maksyuru yang dikasroh apa huruf qabla yang sebelumnya ya. Dalnya itu dikasroh az-zaidi. Nah, cuma huruf yang terakhir sesudah ya
Al-maftuhu yang di fathah, apa makrobata yang sesudah ya, niabatan karena sebagai ganti anil fathah dari tanda irob nasab yang asli yaitu harokat fathah. Aidon seperti juga ya seperti pada isim tasniah tadi. Lalu nunnya itu dari mana? Nunnya pada az-zaitaini atau pada lafaz az-zaitina. Az-zaitaini yaitu isim tasniah, jadi kata benda yang menunjukkan arti dua, sedang az-zaitina jamak mudzakkar salim yaitu kata benda berbentuk jamak ya yang menunjukkan arti tiga atau lebih. Az-zaidina berarti beberapa zaid minimal 3. Itu jamak. Kalau 2 namanya isim tasniah. Nunnya iwadun wa nunu adapun huruf nun ada di paling akhir ya, bagian akhir az-zaidaini atau az-zaidina. Iwadun adalah sebagai ganti. Ganti dari mana? Ganti anit tanwini. Dari tanwin. Tanwin fima di dalam kedua contoh itu. Jadi isim tasniah itu asalnya zaitun, ada tanwinnya. Zaitun, ada suaranya nun mati, namanya tanwin. Suara nun mati dalam ucapan, tidak dalam tulisan, itu disebut tanwin. Jadi tanwin itu suara nun mati dalam ucapan, tidak dalam tulisan. Zaitun, nah kayak ada nunnya mati. Padahal itu 2 harokat doma, zaitun. Zaitan, zaitin. Suaranya ada nun mati, tapi dalam tulisannya tidak ada ya 2 harokat doma, 2 harokat fathah, 2 harokat kasroh. Nah, pada isim mufrad ya kata benda yang menunjukkan arti satu. Zaitun ada tanwinnya, tetapi ketika dibentuk tasniahkan yaitu 2 zaid, az-zaitani atau az-zaitaini, tidak ada tanwinnya. Hanya diganti nun di belakangnya. Ketika dijamak mudzakkar salimkan az-zaidina atau az-zaiduna, jadi asalnya muslim. Kalau muslim 2, muslimani ketika rafa. Ketika nasab jar muslimaini. Kalau dijamak mudzakkar salimkan muslim menjadi muslimuna ketika rafa. Ketika nasab jar menjadi muslimina. Muttaqin, seorang bertakwa. Kalau 2 muttaqiyani ya. Muttaqiyani kalau rafa. Kalau nasab muttaqaini, nasab dan jar. Tapi kalau jamak muttaquna, kalau jar muttaqina, nasab juga muttaqin. Nah itu jamak yang beraturan, artinya beraturan mengikuti pola kata ditambah wawu atau nun atau ditambah ya atau nun, namanya jamak mudzakkar salim. Lain dengan jamak taksir rajulun. Nah itu bentuk mufradnya. Bahasa Inggrisnya singular noun, kata benda bentuk tunggal. Ya, rajulun, ra jim lam. Dalam Al-Qur'an kalau tidak salah surat An-Nisa ya. Nah, ini merupakan peringatan jangan jadi wanita. Ya, sok ngatur lelaki, nanti lelakinya kan di akhirat kakinya di atas. Tidak boleh dosa wanita sok usul. Bagaimana ini mas? Nah, tidak boleh. Jadi orang yang lebih baik itu tajahul.
tidak ta'alum, pura-pura bodoh. Ditunggu. Seperti apa? Karena pemimpin itu para kaum lelaki, bukan wanita. Nah, kalau ada wanita suka tanya, suka ngatur, sebenarnya bukan dia. Jadi satu nyawa itu ditempel setan, bisa jutaan, dipengaruhi supaya selalu melanggar syariat Islam. Rajulun, huruf pertama ro, huruf kedua jim, huruf ketiga lam. Ketika dijamakkan, jamak mudzakkar salim, jamak yang beraturan, mengikuti regulasi atau kias, ya, ikut wazan atau pola kata, itu tambah wawunun. Rajulun kalau orang 3 ke atas, rajuluna ketika rafa. Jadi fa'il misalnya, ja'a datang siapa, ar-rajuluna beberapa lelaki, jadi 3 atau ke atas. Tetapi roa itu saya telah melihat ar-rajulina, beberapa lelaki. Tapi kalau sintasnya, ja'a datang siapa, ar-rajulani, pakai alif sintasnya, 2 orang lelaki. Ini semua beraturan, ya. Tetapi ketika dijamak taksir kan, maka rajulun dalam Al-Quran surat An-Nisa, ar-rijalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-ayah, ya, al-ayah ini artinya lafaz itu dipotong, hanya diambil sepotong, to the point, langsung, ya, diambil yang dijadikan al-asal atau sumber atau dalil atau bukti keterangan. Nah, kalau sudah dibaca seluruhnya satu ayat penuh, ya nggak usah pakai al-ayah. Tapi kan banyak orang-orang ceramah, khutbah, nah itu karena nggak mau ngaji. Memalukan lah bagi orang yang berilmu. Jadi al-ayat atau al-hadis, disebut al-hadis artinya al-hadisah, silakan dilanjutkan hingga akhirnya hadis. Maka dia jadi baca semua, kadang al-hadis, ya, ikut-ikutan. Jadi kelihatan itu yang banyak adalah, ya, dai-dai muda atau dai tua juga, tetapi, ya, alumni kampus, bukan pesantren. Anak pesantren itu sejak kecil sudah ngaji jurumiyah. Kalau bapak nggak pernah ngaji jurumiyah tamat, ya. Ya, ngaji itu paling bab kalam, wis dendek-dendek sing mulang ngaji. Kepingin dipek mantu, diolehno adike apa. Nah, bapaknya wis nggak mau ngaji. Nah, yang ngajar aja sudah nggak sepenuhnya ingin memiliki calon penerus. Kok ribut mau diambil menantu. Nah, langsung prei. Tapi sekarang saya, nah, dua sudah khatam, ya, jurumiyah ini sekarang di Malang. Bapak nggak pernah ngaji jurumiyah, tapi khatam, bisa mengajar sampai khatam. Tapi kitab di atasnya jurumiyah pernah khatam dan tidak pernah absen. Kalau tidak salah sekali absen 2 tahun atau berapa itu khatam. Pamit, saya pulang kampung sambang tok. Entah 2 hari 1 hari itu. Setiap hari itu ngaji setelah asar. 1 halaman, separuh ini 1 lembit. 1 lembit saya tidak bolak-balik. Nah, di pondok pesantren Umar Zaid Semeru, di bawah asuhan Al Ustadz Abdul Mu'in, dulu juga pernah ngajar di sini. Jadi cari guru itu jangan hanya bisa baca kitab, juga perlu istikharah. Jadi istikharah kadang sampai 35 tahun istikharah sabar, gak ketemu guru sekarang. Ya banyak guru tetapi istiqomahnya, ya,
dan kadang ilmunya tidak diamalkan. Yang penting cari barokah ngaji. Kita lanjutkan ya. Cara angin terus ini, tiup angin. Jadi wal awal daun contoh yang awal az-zaitaini adalah dinasabkan dengan ya. Jadi sudah sekarang tanda i'rab nasab yang keempat. Jadi fathah sudah, alif sudah, kasrah sudah. Sekarang ya. Oh ya sudah juga. Berarti sekarang terakhir ya tanda yang kelima. Jadi ya itu tanda yang keempat. Ya menjadi tanda i'rab nasab terdapat pada isim tasniah dan isim jamak mudzakkar salim. Isim tasniah contohnya ra'aitu zaitaini, ra'aitu saya telah melihat az-zaitaini terhadap 2 zaid. Wa zaidina dan beberapa zaid. Jadi 3 atau lebih namanya jamak mudzakkar salim. Yang terakhir. Nah, ini sudah berapa menit video ini? Sudah 31 lah. Saya khawatir bosan pemirsanya kalau panjang-panjang. Nah, ini tinggal 1 ini aja ya. Terus video ke-8 membahas tentang tanda-tanda pakai i'rab khafat atau jar ya. Sekarang tanda i'rab nasab yang terakhir kelima saja, setelah ini kita sudahi. Wa amma khatfun nuni, adapun tanda i'rab nasab dengan melempar huruf nun. Jadi nanti ada huruf nun yang dibuang. Dan pembuangan huruf nun ini merupakan atau menunjukkan bahwa lafaz itu dinasabkan. Adalah fayakunu, maka ada apa khatfun nun, melempar nun tadi adalah alamatan, merupakan signal ya, tanda, bahasa Inggrisnya signal, nah, bacanya signal, tanda linasbi bagi i'rab nasab fil af'alil khamsah. Jadi af'al khamsah di dalam ilmu nahwu ada istilah al asma al khamsah, juga ada al af'al al khamsah. Kalau al asma al khamsah itu lafadznya abun, akhun, kamun, fu, du. Jadi 5. Begitu juga al af'al al khamsah yaitu ada 5. Yaitu lafaz yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Jadi fi'il mudhari' ya. Namanya af'al itu ya fi'il, beberapa fi'il. Kalau asma beberapa isim, kata benda. Nah, kalau af'al beberapa fi'il atau kata kerja. Jadi hanya pada af'al khamsah saja tanda melempar nun. Jadi ada pada fi'il mudhari' nanti. Linasbi fil af'al allati ya al af'al khamsah, raf'a yang adapun rafa'nya al af'al khamsah adalah bisa batin nun. Ketika rafa nun itu yang tidak dilempar itu merupakan tandanya sebagai ganti doma. Tetapi ketika nasab, misalnya lafaz yaf'alani kemasukan ambil nasab lan ya, lan ya, lam nun, lan ora bakal ya, tidak akan, maka nunnya dilempar. Nah itu tandanya nasab. Adanya melempar nun ini ketika nasab hanya pada 5 kata kerja yang aslinya, yaitu ini fi'il mudhari' yang aslinya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina.
Jadi yaf'alani, az-zaidani yaf'alani, nah, itu apa? Nunnya tetap. Adapun zaid dua adalah yaf'alani, mereka berdua sedang atau akan berbuat atau bekerja. Ketika kemasukan amil nasab, nunnya dilempar jadi layab ala. Jadi nahu layab ala yang demikian itu misalnya seperti lafaz layab ala. Mereka ya, tidak atau mereka tidak akan berbuat. Ya. Walan tab'ala artinya ya kalian berdua, kamu berdua tidak akan berbuat. Walayyafalu dan mereka banyak, 3 atau lebih. Mereka ya ini semua laki-laki. Domirnya kata gantinya hum. Ya. Layyafalu mereka tidak akan berbuat atau bekerja. Walan tafalu kamu semua tidak akan berbuat. Walan tafalina kamu seorang wanita. Jadi anti domirnya. Anti tafalina ketika kemasukan lafaz lan amil nasab nunnya dilempar. Jadi walan tafali Anda seorang wanita tidak akan berbuat atau tidak bekerja. Sekarang i'rabnya ya uraian jabatannya lafal itu. Fakul wahidin maka adapun tiap satu contoh ya layab ala lantapala layab alu lantapalu lantapali min hadil amsilat daripada contoh-contoh ini. Jadi masing-masing adalah mansubun, lafal yang dinasabkan. Walamatu nasbi adapun tanda nasabnya kul wahid masing-masing adalah hadfun nun. Asalnya ada nunnya semua. Dilempar. Jadi pelemparan huruf nun itu tandanya. Tanda nasabnya sebagai gantinya fathah. Niabatan karena ya penggantian il fathah mewakili fathah. Wal alifu adapun alif huruf alif pada lafaz layab ala fil awal wasani dan lantap ala yang kedua ya. Wal alif adalah fa'ilun ya, alif yang pada layab ala dan lantap ala keduanya itu fa'il fil awal wasani pada contoh pertama dan kedua. Contoh pertama ya layab ala, contoh kedua lantap ala. Jadi alifnya itu menunjukkan bahwa pelakunya 2 orang. Wal wawu adapun huruf wawu di mana? Al wawu adalah fa'ilun menjadi fa'il pelaku. Fisalisi wawu yang ada pada contoh ketiga. Contoh ketiga layyaf alu. Warabi'i dan juga pada contoh keempat lantab alu. Wawunya itu menunjukkan mereka atau yang keempat Anda sekalian. Jadi wawu itu menunjukkan pelakunya orang banyak. Wal ya wadapun huruf ya pada yang terakhir lafaz lantab ali. Fil adalah fa'ilun merupakan pelaku atau fa'il fil khamisi pada contoh yang kelima. Sekarang menunjukkan pukul 5.16 menit. Kayaknya hingga di sini taksim atau sharing atau berbagi kita ilmu nahwu masih dalam tema tanda i'rab bagian ke-7 hari ini. Jadi masih panjang juga ini ya. Jadi pembakasan pengenalan ya ma'rifatu alamatil i'rab ini masih ada beberapa video. Masih panjang, masih ada satu halaman.
masih lama, mungkin videonya sampai 10-an. Jadi pagi ini merupakan video yang ketujuh ya, dalam tema tanda i'rab ya. Mengenal tanda i'rab. Tema aslinya kalau ditulis di video judulnya kepanjangan, tidak bisa. Maka saya singkat saja, tanda i'rab. Semoga salah maupun khilafnya dan segala cacatnya akan Allah Azza wa Jalla ampuni. Dan juga semoga diberkati. Dan juga tidak lupa saya mohon maaf kepada para pemirsa jika memang menemukan kesalahan atau kekhilapan dan hal-hal yang menimbulkan kedongkolan Anda sekalian, ketidakpuasan Anda sekalian, tidak lain hanya karena ya keterbatasan saya ingin penegakan syariat Islam, karena tidak akan bisa dipahami ajaran Islam sumber asli dari sumber pokoknya Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis As-Sahih tanpa adanya ilmu nahwu. Tapi tidak hanya ilmu nahwu, masih banyak lagi ilmunya yang untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Ya, ilmu syarab atau tasrif, kemudian ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ya. Ilmu fikih, ilmu tauhid, ya. Dan ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, badi. Itu juga untuk sebagian dari alat untuk memahami ajaran Islam dari sumber aslinya, dari sumber pokoknya atau Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadis As-Syarif atau As-Sahih. Moga kita bisa bertemu lagi dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alihi ila yaumiddin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiqu li a'dalit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazida ala kulli khali wa ni'mah wa nahussu khususan ala ni'matil imani wal islami wal ihsani ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.